Indonesia akan menghadapi Thailand pada semifinal ASEAN U23 Championship 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang laga perebutan tiket final ini, pelatih tim U23 Indonesia Gerald Vandenberg mengakui bahwa Thailand lawan yang tangguh. Tapi ia menegaskan timnya tidak gentar. I think it's always difficult to know how to play against them. We have to prepare ourselves and know that they have a strong midfield, strong attack, and the defensive is good. So we have to prepare ourselves and try to find possibilities. Sementara itu, Thailand datang dengan hasil yang kurang memuaskan, yaitu sekali menang di fase grup. Mereka pun bertekad untuk memperbaikinya sebelum melawan Indonesia. Sebagai tuan rumah, Indonesia tentu ingin menunjukkan dominasinya dan mendekatkan diri dengan gelar juara. Tapi Thailand bisa saja menjegal langkah Jens Raven dan kawan-kawan. Pertarungan semifinal Piala AFF U23 antara Indonesia dan Thailand dipastikan akan berlangsung sengit dengan tensi yang tinggi. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini dan menjadi kesempatan besar bagi Garuda Muda untuk melangkah ke final. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas U23 Thailand dalam semifinal Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam ini. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, sudah memiliki taktik khusus menghadapi skema serangan balik cepat yang menjadi kekuatan utama Thailand. Menurut Vandenberg, strategi yang matang untuk bertahan dan menyerang akan menjadi kunci utama. Kombinasi antara disiplin dalam bertahan dan ketepatan dalam menyerang harus dijalankan dengan baik agar tim bisa mengendalikan pertandingan. Namun jelang duel krusial ini, pelatih Garuda Muda Gerald Vandenberg dihadapkan dilema besar. Pemain andalannya Arkan Fikri belum fit 100%. Vandenberg diprediksi mengandalkan Raihan Hanan sebagai pengganti Arkan Fikri dalam skema andalannya 4-3-3. Susunan pemain ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kreativitas lini tengah Indonesia, apalagi menghadapi Thailand yang dikenal dengan lini serangnya yang tajam dan pergerakan cepat. Sementara pelatih timnas Thailand U23 Tawachai Damrong Ongratpul mengakui performa anak asuhnya belum optimal. Banyak kekurangan yang masih perlu dibenahi. Namun Tawachai tetap optimis timnya akan menunjukkan peningkatan signifikan saat melawan Garuda Muda. Tekanan dan tuntutan pertandingan besar justru bisa memotivasi pemainnya untuk tampil lebih lepas dan menunjukkan potensi terbaik mereka. Sedangkan Kapten Thailand U23, Seksan Ratri, menyebut partai semifinal ini sebagai tantangan menarik dan menyambutnya dengan antusias tinggi. Seksan mengakui timnya masih butuh pembenahan di sejumlah aspek permainan jika ingin mengatasi perlawanan Indonesia, terutama di hadapan ribuan pendukung tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga semifinal ini tak hanya soal gengsi, namun juga langkah menuju trofi. Siapapun yang mampu mengelola tekanan dengan baik, berpeluang besar melangkah ke laga puncak. Pemenangnya akan menghadapi pemenang laga Vietnam U23 versus Filipina U23 di partai final. Menjelang laga Indonesia melawan Thailand dalam ASEAN U23 Championship 2025, ribuan supporter sudah memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Suasana di luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dipenuhi antusiasme tinggi dari para pendukung Indonesia. Sementara aparat keamanan bersiaga untuk menjaga ketertiban serta mengatur arus masuk penonton ke stadion. Para supporter tim nasional Indonesia sengaja datang lebih awal untuk mendapat tempat duduk sekaligus memanaskan atmosfer pertandingan sebelum kick-off yang dijadwalkan pukul 20 malam ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami sudah bersama dengan rekan kami Salam Pulungan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selamat malam. Salam, seperti apa suasana di sana jelang kick-off pertandingan malam ini? Halo David dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta jelang laga pertandingan Timnas Indonesia U23 yang nantinya akan melawan Thailand di babak semifinal Piala AFF 2025.
Nah, memang keseruan ini memang sudah terjadi tampak di luar area ring road di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ya. Karena memang untuk pertandingan sendiri nantinya kick off ini akan dimulai pada pukul 8 malam hari nanti. Dan memang sedikit demi sedikit antusiasme dari para penonton ini tampaknya sudah mulai hadir ke kawasan GBK Senayan Jakarta ini untuk memberikan dukungan bagi timnas Indonesia yang nantinya akan berlaga. Nah, Davi dan juga pemirsa, kami akan mencoba untuk mengajak Anda bersama dengan juru kamera kami, Muhammad Hoirudin, bersama dengan para penonton yang memang tampaknya ini sudah mulai hadir ya begitu di kawasan Senayan Jakarta ini. Bapak boleh kesini sebentar? Oke, halo, selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Budi. Pak Budi ini datang ke sini sama siapa aja dan datangnya dari mana Pak? Sama teman dari Solo. Dari Solo, jauh-jauh. Alasannya kenapa ini Pak? Ini langsung dari Solo memberikan dukungan ke Jakarta seperti apa Pak ini? Untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Nanti 2-0 lah. 2-0. Harapannya mungkin Pak yang lainnya Pak untuk pertandingan timnas pada malam hari ini seperti apa Pak harapannya? Harapannya pemain main bagus, semangat, membawa kemenangan dan membawa nama Indonesia di kancah Asia. Siap. Terima kasih Bapak informasinya. Selamat menikmati euforia kemeriahan yang ada di GBK ya Pak ya. Davi dan juga pemirsa, memang tampaknya kalau dari pantauan kami di lapangan tidak hanya masyarakat dari kawasan Jabodetabek saja yang tampaknya hadir di GBK Senayan Jakarta ini. Karena memang banyak sekali ya masyarakat yang bahkan dari luar kota yang tampaknya ini sudah mulai hadir. Nah, sini sudah ada sejumlah anak muda yang memang tampak juga. Halo, selamat malam, ini dengan siapa namanya nih? Lestandi. Lestandi, datang dari mana sama siapa aja ke sini? Parung Panjang sama teman-teman. Dari mana? Parung Panjang. Parung Panjang. Iya. Oke, ini harapannya gimana nih untuk timnas Indonesia di pertandingan pada malam hari nanti? Nggak minta banyak sih, cuman berharap 1-0 aja juga cukup. Oke, siap, terima kasih. Iya, Davi dan juga pemirsa, memang antusiasme dari para penonton ini tampaknya sudah mulai hadir untuk juga memeriahkan ya di kawasan GBK Senayan Jakarta ini. Meski di atas kertas Thailand jauh lebih diunggulkan, namun tentu kita sama-sama harapkan agar Indonesia ini bisa menang dan juga bisa melaju ke partai final. Davi. Iya, itu harapan kita semua, Indonesia bisa menukuk Thailand pada malam ini. Terima kasih. Salam Pulungan melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah memastikan upacara peringatan detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi menanggapi santai rencana ini dan menyebut penyelenggaraan upacara adalah wewenang pemerintah dan harus didukung. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 2025 mendatang dipastikan akan dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta. Panitia saat ini tengah menyiapkan seluruh rangkaian acara termasuk pengaturan untuk undangan dan masyarakat umum yang ingin mengikuti secara langsung. Selain itu, seluruh presiden dan wakil presiden yang telah purna tugas beserta keluarga juga akan diundang seperti biasa. Meski demikian, hingga saat ini undangan masih dalam proses finalisasi. Ya, berkenaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah telah memutuskan bahwa upacara peringatan detik-detik proklamasi akan dilaksanakan di Istana Merdeka di Jakarta. Nah, mengenai konsep detail nanti pada waktunya akan kami sampaikan secara resmi. Sekarang panitia sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Pada akhirnya nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi santai rencana pemerintah yang akan menggelar upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta, bukan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara seperti tahun lalu. Semua keputusan pemerintah kita harus dukung, karena pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Sebelumnya pada 17 Agustus 2024 lalu, untuk pertama kalinya, upacara peringatan detik-detik proklamasi dilaksanakan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara, IKN. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Selain di IKN, upacara ini juga digelar secara hybrid dari halaman Istana Merdeka Jakarta.
Tim Liputan Ainis melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, Newsroom masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.